Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Fetrian Eliawaleo dengan NIM 224 Saya akan menjelaskan jawaban dari UTS saya. Yang pertama yaitu soal 1B. Dengan soalnya itu menggunakan database NordPay tampilkan data customer kota dan negara dari negara Brazil menggunakan group by dan having. Untuk codingannya bisa dilihat seperti ini. Oke, untuk penjelasannya. Jadi penjelasan dari codingan atau perintah SQL ini yaitu digunakan untuk mengambil data kota, city, dan negara country dari pelanggan yang specifically berasal dari negara Brasil. Jadi data ini dikelompokkan berdasarkan kota dan negara. Dan hanya kota-kota yang memiliki pelanggan dengan menggunakan itu dihitung dengan menggunakan count customer underscore ID yang lebih dari 0. Jadi misalnya satu itu bisa terhitung ada customernya seperti itu. Dengan demikian kesimpulannya bahwa hasil query ini akan menampilkan kota-kota di negara Brasil di mana di kota tersebut ada setidaknya satu pelanggan yang terdaftar di tabel customer seperti itu. Oke, hasilnya bisa dilihat. Nah, itu jadi di kota-kota ini lah yang ada customersnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang 1C. Dengan soalnya itu kalau nggak salah kita disuruh menampilkan roll up dari data jumlah customer dari berbagai negara dan nama kapal shipper yang digunakan seperti itu. Jadi codingannya bisa dilihat seperti ini. Oke, untuk penjelasannya bahwa perintah SQL ini digunakan untuk menghasilkan ringkasan data yang menggabungkan informasi dari tiga tabel. Yang pertama ada customers, orders, dan shippers. Terus data ini dikumpulkan berdasarkan negara pelanggan dan nama perusahaan pengirim. Dan juga kita menghitung jumlah pelanggan untuk setiap kombinasi tersebut. Selain itu juga ada perintah group by roll up. Ini digunakan untuk membuat subtotal dan total berdasarkan hierarki sehingga hasilnya mencakup subtotal dan untuk masing-masing negara dan perusahaan pengirim serta total keseluruhan. Dengan ini saya bisa menyimpulkan bahwa query ini memberikan eh, data atau tampilan data tentang jumlah pelanggan yang berada di berdasarkan negara asalnya, terus perusahaan pengirim, serta total pelanggan secara keseluruhan seperti itu. Bisa dilihat. Nah, jadi kita kan tadi ngambilnya tiga tabel bener, ada country, ada ship name, dan customer count-nya. Jadi sesuai dengan konsepnya. Oke, lanjut ke soal 1D. 1D ini soalnya itu menggunakan perintah himpunan dan subquery tampilkan semua orderan yang tidak dilayani oleh employee ID 5 tanpa menggunakan not. Oke, untuk codingannya bisa dilihat seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan konsepnya ya. Jadi konsep dari perintah SQL ini adalah untuk melakukan seleksi data dari tabel order jelas dengan dua kondisi. Jadi kondisi pertama itu memilih pesanan yang dibuat oleh karyawan dengan ID yang bukan 5. Jadi 1, 2, 3, 4 selain 5, 6, 7 dan seterusnya. Dengan cara kita pertama menyaring employee underscore ID yang ada di dalam subquery itu, kemudian kita tambahkan tidak sama dengan 5. Terus untuk kondisi kedua, memilih yang kondisi kedua itu memilih pesanan yang tidak memiliki karyawan yang terkait. Jadi dengan ditunjukkan employee underscore ID yang bernilai dengan 0. Jadi kesimpulan dari query ini yaitu akan menghasilkan semua pesanan yang dibuat oleh karyawan dengan ID selain 5 serta pesanan yang tidak memiliki karyawan yang terkait di tabel orders seperti itu. Bisa kita lihat. Nah, kita lihat employee ID-nya tidak ada yang nomor 5. Itu untuk konsepnya di soal nomor 1D. Oke, lanjut ke soal nomor 2 bagian B. Dengan soal gunakan database Northwind, tampilkan data produk dan kategori yang unit price-nya lebih dari $10 menggunakan group by. Oke, untuk codingannya bisa dilihat
di sini. Oke, untuk penjelasannya ya. Jadi saya simpulkan saja. Perintah SQL ini digunakan untuk mengambil data produk dari tabel products dan kategori dari tabel kategoris dengan beberapa kriteria yang akan kita lakukan. Kita menggunakan pertama select kolom-kolom yang terpilih, yaitu kita kan nanti pakai nama products, harga satuan, dan nama kategorinya. Jadi melalui perintah join, kita menggabungkan kedua tabel berdasarkan kolom kategori underscore ID. Terus kita menggunakan kondisi where untuk memfilter data yang hanya akan ditampilkan itu lebih dari $10. Harga satuannya di atas $10 seperti itu. Jadi saya simpulkan untuk hasil query ini nanti kita akan menampilkan nama produk, harga satuan, nama kategori, yang dimana produknya itu lebih dari $10 seperti itu. Dan juga kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Nah, bisa dilihat ada product name, ada unit price, dan kategori name. Seperti itu. Jadi gunanya join itu untuk menggabungkan, where itu untuk kondisi kita pakai seperti itu. Kalau group by untuk menampilkan semuanya seperti itu. Oke, kita lanjut ke 2C. Untuk soalnya itu tampilkan cube dari data nama produk dan supplier yang city suppliernya memiliki huruf depan L. Untuk codingannya seperti ini. Oke, untuk penjelasannya. Jadi perintah SQL ini digunakan untuk mengambil data produk jelas dan informasi kontak pemasok dari tabel products dan suppliers dengan beberapa kriteria yang kita tentukan seperti yang di codingan tersebut. Di dalam pertama kita menggunakan perintah select, kita memilih kolom product underscore name dari tabel products dan kolom kontak name serta city dari tabel supplier seperti itu yang akan dihubungkan melalui kolom supplier underscore ID seperti itu. Terus kita menggunakan kriteria where untuk membatasi hasil hanya untuk pemasok dari kota awal berawalan huruf L yang akan input seperti itu atau teroutput sorry. Jadi menggunakan konversi teks ke huruf kecil untuk perbandingan seperti itu. Oke, terakhir kita menggunakan group by menggunakan fungsi cube. Jadi fungsi cube ini untuk menghasilkan agregasi ya yang mencakup semua kombinasi unik dari nama produk, nama kontak pemasok, dan nama pemasok. Dengan demikian hasil query ini kita memberikan informasi tentang produk, pemasok yang memenuhi kriteria serta ringkasan data yang mencakup semua variasi yang unik dari kolom-kolom yang sudah dijelaskan seperti itu. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu. Product name, contact name, dan city. Itu yang ada L-nya. Tuh. Bisa dilihat. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir yaitu di bagian soal nomor D, yaitu menggunakan perintah himpunan dan subquery tampilkan semua produk yang tidak dipasok oleh supplier dari London. Oke, untuk codingannya seperti ini. Bisa dilihat. Oke, untuk penjelasannya saya simpulkan kembali. Untuk perintah SQL ini digunakan untuk mengambil produk dari tabel products yang tidak terkait dengan pemasok yang berlokasi di London, specifically London ya. Di selain London tidak ditampilkan. Jadi dalam perintah pertama kita memilih pertama kolom product ID, terus product name dari tabel products. Kemudian kita menggunakan operator except untuk menghilangkan hasil dari perintah kedua. Di mana kita lagi memilih kolom yang sama dari tabel products yang menggabungkan dengan tabel suppliers berdasarkan kolom supplier underscore ID. Tetapi hanya untuk pemasok yang berada di London, specifically London. Jadi hasil akhirnya adalah daftar produk yang tidak terkait dengan pemasok di London yang mengidentifikasi produk-produk yang dapat diperoleh dari pemasok di luar London, di luar kota tersebut. Seperti itu. Itu hasilnya bisa dilihat. Nah, oke itu penjelasan dari soal UTS Pemro SQL kelas B. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.